terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Saiful Bahri SPMM. Yang kami hormati Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak M. David SSDP. Yang kami hormati Ibu Sasti Gotama atau yang biasa disapa Mbak Sasti. Selamat datang kembali di ranah Minangkabau, terutama di Dinas Kebudayaan dan Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Beliau merupakan seorang sastrawan yang karya-karyanya syarat makna, reflektif, dan membumi pada nilai budaya. Dan juga yang kita hormati Ibu Yenti Aka, seorang cerpenis Indonesia yang karya-karyanya telah mewarnai berbagai media sastra nasional, yang dikenal dengan gaya penulisan yang puitis dan kaya akan makna, serta konsisten mengangkat tema-tema kemanusiaan dan perempuan. Yang kami hormati Bapak Alizar Tanjung, biasa disapa Uda Ali, moderator kita yang luar biasa yang akan memandu jalannya diskusi nanti. Dan tentunya apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh peserta workshop yang hadir dengan semangat belajar, semangat berkarya, dan semangat mencintai sastra serta budaya. Bapak, Ibu, peserta yang kami hormati, izinkan kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan workshop sastra kita selama 3 hari ke depan. Yang pertama, dasar pelaksanaan kegiatan tentu saja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional, khususnya di bidang seni dan budaya. Selanjutnya, 2 Romawi, tujuan kegiatan 1, yaitu mengasah kemampuan peserta untuk menulis karya sastra tentunya, baik itu cerpen, novel, dan lain-lain. Peserta yang akan mengikuti workshop kita pada edisi kali ini berjumlah 25 orang, Bang Gadis. Ini terdiri dari pelajar, kemudian mahasiswa, ada komunitas sastra, dan juga tentu saja generasi muda yang memiliki minat dalam penulisan karya sastra. 5 Romawi, waktu pelaksanaan kegiatan dari workshop penulisan karya sastra ini kita laksanakan di mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Mei tahun 2026 bertempat di lantai 4 Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Selanjutnya ada metode pelaksanaan dari workshop, ada ceramah nanti dan presentasi materi dari narasumber, kemudian ada diskusi interaktif, kemudian latihan penulisan dan mungkin presentasi dari ide, dari karya masing-masing peserta. 7 Romawi, pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan workshop ini dibebankan pada DPA UPTD Taman Budaya tahun 2026 pada subkegiatan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi dan berkontribusi sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan dengan kode subkegiatan 2.2.02.1.003. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya izin Pak Kadis untuk berkenan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan workshop kita ini secara resmi. Jadi mungkin sedikit kami informasikan terkait dengan tagline dari Dinas Kebudayaan pada tahun 2026 ini. Pada tahun 2026 ini, setiap kegiatan di Dinas Kebudayaan itu kita mempunyai tagline merawat tradisi, menjaga jati diri. Jadi dalam bahasa Indonesianya juga ada dalam bahasa Minang. Ini
lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dipabarui, waris dijawek dia dan muda. Jadi nanti apapun mungkin karya terkait semua bidang seni ini tidak lepas dari tradisi mungkin yang ada di Sumatera Barat atau Minangkabau, terkait juga nanti karya sastra sendiri. Jadi ini merupakan salah satu kegiatan dari Dinas Kebudayaan, karena idenya adalah bahwa anak-anak muda kita itu, pesan Pak Gubernur ya, anak-anak muda kita itu harus kita isi. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan di Al-Quran ya. Nanti itu kita punya generasi emas 2045, itu secara teoritisnya. Apa maksudnya? Bahwa generasi muda kita itu banyak daripada generasi tua. Anak ngomong ke DC, target kami adalah merawat tradisi. Jangan sabut tradisi itu kampungan zaman siswa, jangan. Itu kekinian. Nah, beko dia turun ke bawah, ya, calik beko di dinding, ada dinding Merdeka. Ada gambar bajunya pakai dia anak gadian cak di situ. Kita lihat, calik tu baju milik tu, ya, baju milik namanya dari daerah Padang Mage. Ancak nak baju tu, ancak. Dan itu alah ratusan tahun baju itu. Ngeri nak tu, fashionable awak nak. Jadi jangan ragu-ragu, ancak negari aku ancak, tradisinya, budayanya ancak. Nah itu bedanya jo yang ditemukan yang lama ya. Dulu tuh baju Padang Mage itu hitam saya, nggak ada warna merah, warna hijau, biru, nggak ada. Ya, jo tas-tasnya itu hitam. Kapalonya, tengkuluknya. Dulu kan tengkuluk mau dibiasa saya dililit ke belakang. Tapi setelah masuk Islam itu langsung berubahnya. Masuk Islam tahun bara, ratusan tahun yang lalu Pak, masuk siko. Mangko ambo berani ngecek bahasa iko adalah fashion awak yang ratusan tahun lalu, induk-induk moyang awak dulu tuh alam memakai itu. Fashionable. Pacaran jangan pakai WA loh, pakai surya aja. Lebih romantis tuh. Zaman kini pun itu tetap romantis daripada WA. Percayalah. Zaman itu zaman yang romantis. Mungkin dek kami kolonial kok dek 3 generasi ya. Teknologinya dari teknologi lampu togok sampai lampu listrik ya. Itu ada di awak. Jadi kami rasuan itu. Oh, luar biasa kami merasakan itu. Adik-adik tidak merasakan itu. Adik-adik lah zaman modern. Maka tidak tahu esensi aromantisme itu. Ya, tidak ada lah. Kalau kini kok ada lah nyoba apa untuk romantis tu diri aja cewek tu ada laki-laki seorang parabuan tu tidak romantis gitu dah. Tu hawa nafsu gitu ya. Nah, tidak romantis gitu. Dia olahnya jadi pertunjukan. Tidak. Nah, itu makanya coba dulu tu lebih romantis. Hal-hal itu karena gadget bisa tidak romantisnya. Ya, bisa tidak romantis dan bisa tidak bersahabat. Nah kalau kini adik-adik menulis ya, tulis apa elok, lalu dibuat buku. Orang lah jarang baca buku. Nyo pakai e-book, e-booknya apa ya. Nah, itu sibuknya itu ya kan. Itu ada apa jo HP kah atau jo tab kah atau jo laptop kah nyo baca kan. Tapi kalau jo buku kan ancak, asik kan. Baca buku balik-balik terus. Kalau yang Inggris Hemingway dulu kan, itu romantis tuh. Apanya tulisan-tulisannya tuh luar biasa tuh. Kalau mau suka itu ya, karena ada hiperbola atau macam-macam gambaran lah yang tidak ada, yang tidak bisa, cuma sastrawan yang lebih tahu tentang itu. Ya. Nah, Rais Yatim tuh memang seperti itu orangnya, Patang. Itu Bu Neno Warisman. Kami dapat kunjungan luar biasa dalam minggu-minggu Patang tuh. Sastrawan Neno nyo selain dari artis ya, dia drama, teater, tapi inyo penari juga. Lengkap dia nyo.
Makanya 150 orang Pak Dek ya. Kalau bisa kau tampil besok di BNC apa kolaborasi Pak Katam di apa tu di festival tu. Ya, ada pertunjukannya misalnya di BUN, carilah formulasinya beko di festival itu ditampilkan. Yang seluruh yang pernah belajar di Siko workshop kok kan belajar sana, belajar di Siko, silakan aja buat kira-kira kegiatan yang bisa padu padan dari hasil workshop. Yang pertama narasumber kita ada Mbak Sasti Gotama. Dan narasumber kita yang kedua ada Uni kita, Uni Yeti Aka. Beliau sudah bersama kita, dua orang narasumber yang luar biasa. Cerpenis, novelis. Kalau Mbak Sasti itu beliau banyak novel-novel beliau, cerpen beliau banyak publikasi di berbagai media. Uni Yeti Aka juga sama, beliau banyak menulis cerpen. Silakan nanti kawan-kawan di sela-sela istirahat malam berburu cerpen. Buru cerpen beliau itu banyak di digital, itu banyak publikasi. Di depan saya ini ada banyak buku. Ini hasil dari lomba cerpen tentang Harimau Suamiku yang 2 tahun yang lewat ya, Pak Ade. Kemudian di sini juga ada pemenang lomba cerpen dan para naskah terbaik yang tahun lalu. Ini cerpen. Kemudian sebelumnya ada penulisan novel dari hasil karya penulisan sastra dalam berbentuk novel. Si Katimuno ini angkatan yang pertama ya Pak De. Angkatan pertama dari penulisan novel itu ada 3 novel yang kita bukukan. Ada novel Si Katimuno, kemudian ada Akhir Riwayat Simalin Deman, ini hasil dari penulisan novel. Kemudian ada satu lagi novel Hasbunallah Haris, yang hari ini dia sudah menulis di Gramedia, sebentar lagi juga bakal muncul novelnya di Mizan. Dan yang terbaru itu hasil dari workshop sastra tahun 2025. Ini sudah publish, ini penulisan cerpen, hasil workshop cerpen tahun kemarin itu cerpen. Itu Suara dari Batang Aye, ini yang terbaru, ini yang ke-10. Nulis itu setiap hari itu menulis ulang karya-karya pemenang Nobel. Nggak cuma membaca, menulis ulang. Menulis ulang dan itu saya ngambil 7 penulis yang pernah memenangkan Nobel ataupun juga Booker Prize, pokoknya yang sudah terakui secara dunia. Makanya sekarang saya mau coba nanya satu-satu dulu. Kenapa ini penting? Karena itu nanti saya percaya tulisan yang bagus itu dari banyak membaca gitu loh. Dari bacaan-bacaan yang memang berkualitas gitu loh. Gimana kalau misalnya bacaan-bacaan yang kurang, cenderungnya nanti hasilnya akan menghasilkan karya yang gitu-gitu aja gitu. Dari pengalaman-pengalaman beberapa workshop itu, penulis-penulis itu, calon-calon penulis itu mereka punya kegelisahan yang mau dibicarakan tuh hal-hal yang bagus sebetulnya secara konsep. Tapi kenapa ketika di-deliver menjadi sebuah karya, tidak semua orang itu mau untuk mengkonsumsinya. Bukan masalah gagasannya yang kurang bagus, tapi bungkusnya gitu loh. Bungkusnya itu yang akhirnya orang itu tidak memilih untuk membaca gitu. Jadi dan untuk bisa menghasilkan kapsul yang bagus itu kita harus banyak membaca. Selanjutnya. Next. Oke. Jadi membaca sebanyak mungkin. Tema yang tradisi itu nggak harus semuanya kalian ceritakan fokusnya ke tradisinya gitu. Kapsulnya itu yang bikin orang untuk mau
mengunyah itu. Sedangkan tradisinya itu kita masukkan dalam bentuk subteks. Orang tuh paling nggak suka dinasehati. Jadi kalau teman-teman mau masukkan konsep-konsep, masukkan secara subteks. Jadi secara halus di situ. Dan ini teman-teman, ini ada pesan dari Stephen King ya. Kita kan baca banyak buku ya. Nggak semua harus buku bagus itu mengajarkan pada kita tentang misalnya struktur atau gagasan-gagasan. Tapi buku yang jelek itu juga lebih banyak memberikan kita pengajaran. Kenapa gitu? Pernah nggak baca buku terus, ya isinya gini, gitu aja aku juga bisa. Nah gitu kan. Nah kalau kalian baca kayak gitu, itu adalah bahan bakar yang bagus untuk aku mau bikin yang lebih bagus dari itu, buku yang aku ingin baca gitu. Teman-teman kan ingin, kenapa sih nggak ada yang bahas ini? Ya itu yang teman-teman bahas gitu. Misalnya tadi kembali kita ke tradisi ya, udah pernah baca ini nggak? Raden Mandasya atau yang Loki tuanya Paman Yusi, ada yang udah baca belum? Ada yang udah baca? Oh itu kalau kalian mau, dia memasukkan babat tanah Jawi di Raden Mandasya itu dengan halus, dengan humor, dengan tokohnya yang selengean tapi zaman kalau zaman dahulu, jadi unik gitu. Atau kan ada juga nggak harus tradisi itu nggak harus ritual ya. Tradisi bisa juga lewat makanan. Jangan takut untuk meliarkan imajinasi gitu loh. Jadi yang aku lihat dari teman-teman kemarin yang mungkin kemarin ikut cerpen, kelas cerpen, itu gagasannya padahalnya bagus gitu. Tapi habis itu mereka kurang berani untuk menjadi gila gitu loh. Tidak kurang berani untuk mengeksplor di luar itu. Misalnya teman-teman baca apa tadi? Misalnya kayak yang Paman Yusi itu ya, tokoh-tokohnya itu kan pengantin itu, atau yang Sungu Lembu itu kan edan banget tuh cara pola pikirnya gitu, selengean banget, remaja tapi remaja zaman Majapahit. Jadi kayak gitu. Nah di sini, teman-teman boleh membaca buku apapun, boleh buku-buku buruk itu juga penting untuk dibaca, karena dengan teman-teman membaca buku buruk, teman-teman tahu untuk tidak melakukan hal yang dilakukan oleh penulis itu. Misalnya teman-teman baca, terus dialognya ini kok kaku banget, berarti kan teman-teman langsung tahu, oh berarti jangan sampai aku melakukan kayak gini gitu. Itu yang jadi saya tulis dalam Corpus Uterus atau Ingatan Ikan-Ikan, ataupun dalam cerpen-cerpen saya itu kebanyakan saya ambil dari pengalaman-pengalaman ataupun yang saya pelajari. Kalau teman saya itu ngeledeknya bilang gini, kamu sekolah bertahun-tahun tuh untuk riset. Jadi sebetulnya kita sudah riset selama ini dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari gitu loh. Bahkan kalau teman-teman pasti SMA pasti pernah mempelajari hukum Mendel gitu kan. Itu juga bisa loh dimasukkan gitu, tentang hukum Mendel kayak gitu. Selanjutnya, nah jadi suatu hal yang dari pakai pemantiknya itu adalah kegelisahan kita gitu. Jadi kayak misalnya aku dulu tuh gelisah kan lihat, kenapa sih perempuan-perempuan pasien-pasienku tuh terutama di pedesaan tuh kayak tidak punya otonomi terhadap tubuhnya sendiri. Maksudnya dia, ada pasienku yang dipaksa untuk nggak boleh KB, ada pasienku yang dipaksa untuk juga ada yang dipaksa untuk KB, kebalikannya ya. Atau ada yang dipaksa nggak boleh melahirkan di sarana kesehatan. Terus perempuan kalau mau diangkat rahimnya, padahal dia dalam kondisi udah kritis, kenapa harus minta izin sama suami gitu. Ada loh yang suaminya tuh protes gara-gara istrinya tuh diangkat rahimnya gitu. Padahal itu kan kondisi darurat ya, harusnya kalau nggak diangkat karena perdarahannya masif, kalau nggak diangkat akan meninggal. Tapi habis itu suaminya malah mempolisikan dokternya kayak gitu. Jadi aku melihat, wah kenapa sih perempuan-perempuan tuh kayak nggak punya hak atas otonomi tubuhnya sendiri, tubuhnya sendiri, tapi kenapa yang ngatur para pria? Para pria. Itu kegelisahanku kan. Nah dari itu aku bikin pertanyaan, bagaimana jika teman-teman, kayak tadi Bang Surya udah punya kegelisahannya tentang budaya merantau
dan teman-teman punya kegelisahan apa yang selama ini pengen mengungkapkan itu tapi belum punya ruang untuk itu. Jadi pikirkan kegelisahan teman-teman karena nanti habis itu dari kegelisahan itu kita akan membuatnya dalam struktur premis. Jadi daripada nanti ditunjuk langsung apa ya gitu. Jadi silahkan dipikirkan. Kalau kalian cari gosip, apa sih yang kalian seneng? Apa sih penasaran tuh apa? Hal-hal baik atau hal-hal buruk? Buruk. Keburukan orang lain, kesalahan orang lain. Nah, itu bungkusnya adalah kesalahan atau keburukan yang dilakukan oleh tokoh. Aku nulis aborsi dalam sudut pandang pro-choice. Kurang beresiko apa? Tapi gini, aku pikir aku merasa itu penting untuk disuarakan gitu loh. Kalau misalnya Kak Cacap yakin itu penting untuk disuarakan, tulis aja. Ada cara-cara untuk melindungi kita. Pertama, aku dulu dalam ingatan ikan-ikan, aku nulis tentang 98. Tapi aku menciptakan kota itu dalam semesta sendiri. Nah terus setelah nulis keinginan tuh pilih keinginan yang paling dia inginkan dari si tokoh. Kemudian caranya dia untuk mendapatkan apa yang keinginannya itu apa. Caranya nggak harus selalu benar loh ya. Caranya itu bisa terserah se-imajinatif mungkin. Semakin unik caranya, orang akan lebih tertarik gitu loh. Karena kan orang membaca itu kadang untuk lepas dari hal-hal yang sudah mereka alami sehari-hari. Kalau cara pandang tokohnya itu sama kayak orang kebanyakan, ya ngapain baca novel, lihat aja kehidupan kita yang merana ini gitu kan. Merenungkan kehidupan gitu kan. Terus caranya tuh kayak gunakan cara yang paling unik untuk mendapatkan keinginannya. Kemudian, nah ini kenapa sih ada konflik? Karena ada hambatan yang menghambat dari cara itu. Ini saya kasih contoh misalnya di novel saya, Corpus Uterus. Itu Suluh itu dia sangat ingin membantu para janin yang nggak diinginkan oleh ibunya agar tidak menderita seperti dia. Karena si Luh ini kan semasa hidup dia diabaikan oleh ibunya, dipelihara kayak hewan ternak gitu kan. Bahkan nggak diajak ngomong karena ibunya mikir para peternak aja nggak pernah ngajak ngomong ayamnya ya kan. Atau kalian ngajak ngomong ayamnya ya? Ngajak ngomong kucing. Jadi dia membantunya dengan cara menggugurkan para janin yang dikandung. Supaya apa ya? Dia membantu para janin itu ya. Dan dia hambatannya apa? Ya hambatannya karena di negara kita kan aborsi masih dipandang sebagai hal yang berlawanan dengan norma dan hukum gitu. Itu contohnya. Sekarang kan teman-teman sudah kepikiran tadi kan dari 10 kata yang paling dominan itu dari 10 itu pilih beberapa yang paling dominan menurut teman-teman yang paling mewakili pikiran teman-teman, masukkan ke salah satu poin itu. Apakah tadi termasuk ke dalam karakternya atau mungkin dalam keinginannya gitu. Gimana? Mau coba nggak dulu? Artinya dari tokoh utama, masalah yang dihadapi, keinginan, rintangan. Hampir sama sebenarnya sama Pak Sasti. Jadi perempuannya perempuannya bila perlu dikasih kelemahannya langsung. Karena kelemahannya yang akan menjadi nanti apa yang akan dia hadapi dalam sepanjang cerita. Dengan kelemahan dia nanti dia akan melakukan kekeliruan yang dia menyelesaikan masalah dengan cara keliru. Nah, itu penting. Kalau dia menyelesaikan masalah dengan cara benar, selesai dong cerita. Dia menyelesaikan masalah dengan cara keliru. Itu premis nanti yang akan bergerak di premis di babak kedua cerita. Jadi rumusnya dari Niet itu ada tokoh utama. Tokoh utama yang punya masalah. Dia memiliki masalah. Tokoh utama yang punya kelemahan tapi punya masalah juga itu lah. Kemudian, bagus kalau dikasih kelemahan langsung. Oh itu dia ada muncul lagi. Tokoh utama, lalu kemudian dia punya masalah yang dihadapi, lalu keinginan dia ya. Lalu ada rintangan.
Yang kita sembunyikan adalah tema cerita. Di ending nanti, di akhir nanti. Itulah nanti namanya pelajaran hidup itu. Itulah moral cerita. Kalau di sekolah kan amanat kata kita kalau di sekolah. Tapi ya bukan amanat yang ala-ala yang kita pelajari di sekolah. Tapi pelajaran hidup yang dialami oleh tokoh. Nah itu nanti. Itu di babak ketiganya. Karakter harus punya kelemahan. Termasuk nanti masalah psikologis, ada sifat tertentu gitu di kelemahan itu. Nah itu nanti dia akan pertarungan di situ. Gitu. Misalnya kayak tokoh tentara yang kesepian, kan ada juga novelnya Gabo tentang tentara yang begitu, itu bisa jadi novel. Itu bisa loh seorang tentara yang post sindrom, yang sudah gak berkuasa lagi, yang punya keisengan berburu, itu bisa banget. Nah, tapi ya tentu memang harus, rintangannya harus lebih apa. Misalnya kelompok pencinta alam, nanti, pencinta pencinta hewan itu, apakah itu saja rintangan atau yang lain misalnya. Atau ada masalah psikologis nanti yang bisa jadi dieksplor tentang si tentara ini. Gitu. Artinya ketika dia berburu nanti, keinginan dia berburu itu nanti, apakah hanya benar-benar berburu hewan, jangan-jangan yang lainnya misalnya. Bisa begitu. Nanti bisa sih aku pikir nanti kita ada bagi-bagi adegan nanti ya, misalnya di beberapa beats itu. Nanti kita uji nanti. Kita uji benar nggak sih kira-kira premis ini sudah kuat untuk sebuah novel. Tapi kalau saya yakin sebenarnya mau sesederhana pun premis bisa untuk novel. Asal tadi syarat-syaratnya, satu karakter harus kompleks. Dia harus karakter tidak sempurna, harus punya masalah. Protagonis itu bukan orang baik loh ya, tapi adalah tokoh yang paling banyak mengalami masalah dan mengalami perubahan. Jadi orang jahat bisa jadi protagonis. Kalau kita sekolah kan yang protagonis orang baik, penjahatnya tuh, ya orang-orang yang jahat tuh ya antagonisnya nggak begitu. Kalah atau menang? Palsu tapi, nggak beneran. Kira-kira di sini dia mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan atau tidak? Kalau iya, berarti di sini bikin dia cenderung, kalau misalnya tidak cenderung menurun. Kalau iya, dia cenderung naik di sini nanti. Kalau dia menang. Tapi kemudian ini lawan dari ini nih, semua musnah ini. Kalau di sini naik, di sini harus turun, harus kalah di sini. Kalau di sini menang, sebaliknya. Kalau di sini menang, sini kalah. Sebaliknya kalau di sini kalah, sini harus menang. Jadi disesuaikan situasinya. Lalu kemudian barulah setelah semua musnah, nah kemudian si tokoh mengumpulkan, oh ya mulai menyadari nih ketika semua musnah mulai menyadari, oh ternyata caraku selama ini salah nih, harusnya aku begini. Nah ini kemudian dia mengumpulkan kekuatan untuk menerobos ke babak ketiga ini. Disinilah kemudian dia berjuang mati-matian sampai dia benar-benar menang. Dan biasanya lawannya adalah kesadaran itu adalah diri dia sendiri ini, memenangkan diri dia sendiri sebenarnya. Masalah utama itu ada diri dia. Nanti teman-teman sendiri akan tentukan dengan premis ini aku akan butuh berapa papan cerita, berapa adegan di setiap babaknya. Dan setiap adegan harus memuat itu. Ada situasi tempat, lalu kemudian ada situasi tokoh ngapain di situ, lalu kemudian emosinya. Ada pertentangan, ada menggambarkan perubahan emosi. Jadi setiap adegan kita itu ya ada konfliknya gitu, tidak hanya adegan kosong, ada konfliknya. Maksudnya begitu. Bingung? Enggak kan? Alhamdulillah. Oke, enggak ada masalah di sini? Oke, next, ada enggak yang lainnya? Oh, ini enggak usah saya, ini Sasi aja Sasi ya. Oke, ini aja sih. Tadi ada yang nanya soal point of view, ada narasi orang pertama tunggal, aku saya udah ngerti lah ya, biasa kan bikin ya. Aku naratornya aku. Artinya terlibat di dalamnya. Kalau aku tadi adalah kemampuan dia menjangkau informasi hanya sebatas indera yang bisa indera dia. Ada berapa indera kita? 5 ya. Sebatas itu aja, terbatas dia. Jadi kalau sejauh jangkauan indera kita, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita rasakan, berarti terbatas jangkauan informasi yang bisa diakses. Lalu kemudian kalau narasi orang pertama jamak, kalau jamak dia beberapa tokoh aku nih di dalam novel itu. Bisa jadi misalnya ada beberapa tokoh aku, berarti kalau beberapa tokoh aku nanti sebenarnya papan adegannya nanti juga akan
premisnya juga kalau beberapa aku nanti misalnya yang aku ini punya papan adegan sendiri, yang aku yang satu lagi punya papan adegan sendiri. Dia nanti bertemunya di mana gitu ya. Itu artinya ada mungkin di bagian satu nanti ada aku yang bernama siapa, di bagian lainnya nanti ada aku bernama siapa yang lagi. Itu jamak tuh, aku jamak. Oke. Nah sekarang kan teman-teman udah punya premis nih, udah punya premis dan habis ini akan bikin plot. Mau bikin plotnya sekarang apa setelah perkakas-perkakasnya selesai? Setelah perkakas, habis itu mau bikin plotnya kapan? Besok kan harus udah jadi. Berarti PR nanti malam ya kayak itu ya? Oke. Oke, berarti nanti malam teman-teman udah bikin plot sesuai yang tadi dijelaskan oleh Kak Yeti sekaligus juga dengan papan-papan ceritanya. Dan ini perkakas-perkakasnya ini akan teman-teman gunakan untuk mengembangkan plot gitu. Jadi ini salah satu buku yang menurut saya enak banget buat dibaca. Soalnya dia menceritakan itu nggak teoritis, dia pakai cara storytelling gitu loh, berdasarkan pengalaman-pengalaman dia. Bahasanya pun enak banget dikunyah ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau mencari buku ini bisa ya. Jadi untuk mengembangkan kalian punya bahan masakan nih sekarang, yaitu premisnya itu. Sekarang mau dimasak seperti apa, kalian butuh perkakas. Nah, kalau bacaan kalian terbatas, kalian akan tahu hanya sedikit perkakas. Tapi dengan teman-teman membaca semakin banyak buku, tahu penulis ini pakai gaya ini nih, penulis ini pakai gaya ini. Kalian bisa memilih perkakas yang paling pas buat karya teman-teman. Selanjutnya, ini diksi ya. Diksi itu pilihan kata yang teman-teman pilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi misalnya teman-teman baca 2 novel saya itu punya diksi yang bertolak belakang, bisa bilang sangat berbeda antara Ingatan Ikan-Ikan dan Corpus Uterus. Di sini kalau dari saya pribadi itu untuk mengkoleksi diksi teman-teman bisa kayak Ava tuh. Tahu Ava nggak sih? Ada yang tahu Ava? Di Tanah Lada. Dia kan membaca kamus ya, dan dia menghafal kata-kata yang ada di kamus. Boleh pakai cara itu kalau memang suka kayak Ava. Atau seperti kalau nggak salah Malcolm X ya, dia tuh selama di penjara tuh dia menghatamkan kamus 3 kali sampai dia hafal. Jadi punya perbendaharaan kata yang sangat banyak ketika dia berorasi. Nah teman-teman juga bisa kayak gitu. Tapi kalau cara saya, karena saya punya ingatan ikan-ikan, jadi maksudnya ketika itu ingatan saya jelek gitu loh. Jadi saya punya bank diksi di HP. Jadi kalau misalnya menemukan diksi yang bagus, misalnya, makanya semakin banyak teman-teman baca akan menemukan banyak perbendaharaan kata yang lebih luas. Di situ bisa teman-teman pungut kata-kata yang menarik itu taruh di bank diksi. Di situ, nah ini yang kesalahan yang mungkin sering dilakukan oleh penulis pemula adalah memindahkan bahasa lisan ke bahasa tulis. Jadi waktu kemarin saya jadi juri lomba novel di Bandung, itu banyak yang memindahkan percakapan itu. Bahasa percakapan boleh pada dialog, tapi di narasi jangan pakai bahasa percakapan. Bahasa tulis itu berbeda dengan bahasa lisan, jadi tidak memindahkan bahasa lisan. Kemudian sesuaikan dengan kebutuhan cerita ya. Jadi kalau misalnya kayak di Corpus Uterus, saya pakai diksi-diksi yang sarkas, yang kasar seperti itu. Tapi di Ingatan Ikan-Ikan saya lebih yang pilihan diksinya yang mungkin lebih lembut gitu ya. Next. Nah ini terserah kalian mau pakai makna yang seperti apa gitu ya. Contohnya aja ada banyak diksi yang bisa teman-teman pilih gitu ya. Mau pakai feses kek, mau pakai tai kek, atau prosesnya mau pakai boker, tolong jangan dibayangkan. Jadi tergantung pada isi perutnya. Jadi misal isi perutnya tergantung pada teman-teman yang mau butuhkan. Jadi itu contohnya ya, Lian itu tokoh di Ingatan Ikan-Ikan, dia kalau Lian yang ngomong pasti pakai istilah mengeluarkan isi perut. Tapi kalau si Yati tokohnya yang di Corpus Uterus yang memang dia secara sosiolek itu dari kurang terdidik dan dari keluarga yang
dari ekonomi yang menengah ke bawah, dia akan menggunakan diksi yang berbeda gitu loh. Bandingkan dengan Lian yang dari seorang dokter hewan. Selanjutnya, jadi teman-teman timbang-timbang rasa dari diksi itu. Jadi kalau saya pribadi biasanya saya menulis buruk dulu. Menulis buruk itu berarti saya menulis draft pertama itu adalah pokoknya yang terpikir oleh dalam benak dulu. Baru nanti setelahnya ditimbang-timbang rasa dari diksi itu. Kemudian ini dilihat dari iramanya, rimanya, pokoknya dari tulisan yang teman-teman dari draft awal itu bisa teman-teman olah dengan perkakas yang teman-teman punya untuk menentukan nilai rasa. Ini salah satu buku yang saya suka, ini saya baca berulang-ulang hanya untuk merasakan taste dari kalimat-kalimatnya. Jadi di sini teman-teman menggunakan citraan. Jadi ketika pembaca daya gunakan 5 indera. Jadi jangan berhenti kepada visual. Rata-rata penulis menggunakan seringnya visual, kadang sedikit pendengaran. Tapi yang pencecapan rasa di lidah, terus yang di kulit gitu. Kemudian penciuman itu jarang digunakan gitu. Bisa teman-teman mengeksplorasi semua indera itu didaya gunakan karena dengan gini ya, ketika teman-teman mencantumkan pencitraan dari indera dan dibaca oleh pembaca itu secara kalau dicek pakai MRI gitu, pakai fMRI, tahu MRI kan? Nah dari pencitraan itu ada kelihatan bahwa ketika kita mencantumkan hasil inderaan dari penghiduan dari hidung itu pada korteks cerebri bagian penciuman akan menyala gitu. Jadi ketika kita mendaya gunakan banyak indera itu akan membuat pembaca kita semakin masuk ke dalam cerita itu karena korteksnya juga akan tersensititasi. Dan ini teman-teman bisa menggunakan humor dan tensi ya di cerita teman-teman. Boleh kalau misalnya memang mau yang gloomy sekalian, tapi kalau mau yang lucu sekalian. Tadi kayaknya ada beberapa premis yang menurut saya potensi untuk jadi humor, ada tensinya gitu. Karena agak jarang novel yang bisa menghibur di itu ya, secara humor gitu, kayak stand up komedian gitu. Tadi kayaknya ada yang sipir narapidana yang ada yang jadi korban, tapi yang jadi korban adalah narapidana yang jomblo gitu. Saya pikir itu bisa jadi diarahkan untuk jadi suatu yang lucu gitu, menghibur. Jadi ada sastranya ada tapi juga menghibur gitu. Itu ya. Selanjutnya. Nah ini langsung gaya bahasa ya. Ini saya mau teman-teman udah nyiapin kertas buat kita berlatih sekalian. Nah itu dia, buka dengan masalah dan bukalah dengan suatu yang adegan yang mengandung masalah di situ. Tapi masalah di sini, masalah yang bikin terusik, tapi bukan masalah utama. Teman-teman nanti ada konflik kan di bagian tengah, kan ada teori 3 babak tuh yang menurut Aristoteles kalau nggak salah ya, ada menurut 3 babak. Nah di teman tuh di bagian awal itu bikin pembaca itu bersimpati ke tokoh. Boleh bisa bersimpati banget, bisa sebel banget. Intinya suatu yang bikin pembaca itu tertarik. Dan di situ jangan lupa pokoknya sekali lagi saya tekankan adegan. Dan itu berikan harus dalam bentuk adegan dan ada keterusikan. Jadi jangan dibuka dengan hal-hal yang matahari bersinar cerah, dia sedang berjalan, dia merasakan si Anton usia 40 tahun sedang duduk kayak gitu loh. Jadi nggak terusik kan, nggak bikin terusik ya. Atau seringnya tuh yang mendedahkan suasana, cuacanya, terus tempatnya, baba gitu. Itu kan pembaca langsung apa sih gitu ya. Jadi harus bikin mengusik, tapi bukan konflik utama, konflik kecil yang akan leading ke arah konflik utama. Ada tadi yang tanya,
premis itu kan cuma sampai tadi ya babak 2 ya. Kita belum sampai ending. Nah, tadi ada yang nanya, endingnya tuh gimana? Ending itu sebenarnya cuma 2. Kan tokohnya punya tujuan di awal. Dia punya tujuannya. Nah, tujuannya dia cuma bisa mencapai itu, bisa mendapatkan apa yang dia tujuannya atau gagal. Cuma 2 itu aja kok. Emang ada yang lain? Enggak ada kan? Dia punya tujuan, bisa tercapai, bisa enggak. Nah, kalau dia mencapai, pasti ada konsekuensi yang dia bayar ya, misalnya. Tapi kalau dia tidak mencapai, ada makna yang dia pelajari gitu loh. Jadi misalnya kalian punya kekasih, terus gagal nikah gitu kan, kalian mendapatkan hikmahnya ya. Jadi kan kalian menemukan makna hidup gitu loh, ternyata seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya kalian mendapatkan kekasih kalian, ternyata ada harga yang harus kalian bayar. Misalnya kalian itu kekasih yang tidak direstui orang tua, akhirnya kalian ditendang dari kakak gitu, nggak dapat warisan, terus dikucilkan oleh keluarga. Itu kan harga yang harus kalian bayar untuk mendapatkan kekasih idaman gitu. Jadi seperti itu dalam cerita teman-teman di awal, di premis kalian sudah bilang tujuan dari tokoh apa, berarti di akhir agar bulat ya, tujuannya itu tercapai atau enggak, itu akan menjadi sebuah cerita yang utuh. Selanjutnya, nah teman-teman tuh bisa menutup pakai twist, bisa juga enggak. Jadi bebas sih antara 2 ini. Tapi kalau teman-teman, aku pengen menutup ini dengan twist ya. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan dari kebodohan kita sendiri gitu. Bahwa otak kita itu terbiasa melakukan sebuah asosiasi. Jadi ketika teman-teman tadi kayak ada yang ada tadi yang premis tentang arsip, petugas arsip kalau nggak salah, tadi siapa ya, itu dia ada pembunuhan yang setiap cewek yang dekat sama dia terbunuh, setiap ada cewek yang dekat sama dia terbunuh. Orang akan berpikir bahwa pembunuhnya adalah dia. Bisa ditwistkan di akhir, jadi arahkan semua itu ke si tokoh itu yang melakukan hal itu, tapi kemudian di akhir, tapi tetap berikan jejak ya. Jadi jejak yang mengarahkan pada twist di akhir itu. Jangan tanpa ada jejak, tanpa ada remah-remah tiba-tiba langsung di akhir, oh ini ternyata bukan pelakunya. Atau teman-teman bikin twist ganda, diarahkan semua ke tokoh itu sebagai pelakunya, tapi dikasih clue-clue seolah-olah bukan dia pelakunya, tapi di akhir ternyata dia benar pelakunya gitu loh. Jadi teman-teman bisa caranya mengalihkan itu, difokuskan ke satu ini, kemudian putar di situ gitu ya. Selanjutnya, jadi kan karena biasanya kita kan suka manusia tuh suka disesatkan, tapi nggak suka ditipu. Jadi itu bedanya ya. Kalau twist tapi nggak dikasih jejak, itu kita merasa kayak ditipu oleh pengarang. Tapi kalau twist tapi dia kasih jejak di depan, kasih remah-remah, kasih petunjuk. Jadi ketika dia, loh terakhirnya kok gini, dia kan berusaha baca ulang nih dari awal. Jadi misalnya di Corpus Uterus tuh saya ada tokoh namanya Dr. Markus. Dari awal itu orang sudah berpikiran Dr. Markus itu pria gitu. Dari nama, dari gesturnya, dari kata-katanya, kalimatnya segala macam. Tapi di tengah-tengah saya kasih tahu bahwa dia tersenyum dengan bibirnya yang dipoles gincu merah muda. Orang langsung, lah ternyata gitu. Jadi itu sih dari, saya soalnya suka ngamatin di X itu kan pembaca suka bikin ini kan, mulai membaca korpus gitu. Terus nanti dia cerita begini, terus di tengah-tengah dia bilang, lah gitu kan. Ya Dr. Markus ternyata gini, itu salah satu twist. Teman-teman bisa naruh twist di tengah, bisa taruh di akhir. Jadi selanjutnya, ini ya harus ada remah dan masuk akal. Selanjutnya, nah itu tadi
harus masuk akal. Jangan kalau tidak masuk akal biasanya akan merasa ini kok ujuk-ujuk gini ya, kok aku ditipu oleh penulis ya kayak gitu. Jadi selain mengejutkan harus ada remah-remah dan harus ada rasionalisasi di situ. Jadi kayak di korpus itu harus saya jelaskan kenapa dia memilih nama Markus, kenapa dia bersikap sangat maskulin, itu ada alasan-alasannya. Selanjutnya di sini ya, jadi pembaca itu sepanjang membaca cerita kita, semakin kita bikin tokoh yang unik, ada masalah-masalah yang mendasari, dia tuh sepanjang membaca tuh akan menebak-nebak, oh ini akhirnya ke arah sini, arahnya ke sini gitu loh. Jadi kita daya gunakan kekepoan pembaca untuk menebak-nebak itu, tapi kita tetap kasih sesuatu yang tersamar yang mengarahkan kita pada twist yang kita taruh di akhir. Jadi patahkan asumsi tentang tokoh. Salah satunya tadi kan bisa sifat, motivasi, gender. Bisa motivasi itu misalnya tujuannya dia pikir ini karena balas dendam tapi ternyata bukan. Atau gender tuh yang tadi saya kasih contoh yang Dr. Markus tadi. Gendernya tuh dari awal tuh saya arahkan kayak seolah-olah pria. Padahal sebenarnya tetap saya kasih clue-clue bahwa dia tuh bukan pria. Sebenarnya ada clue-cluenya cuma bisa lewat masuk akal dalam semestanya cerita itu gitu. Jadi untuk meminimalisir kontrol. Kadang nanti kalau udah jadi coba didiskusikan oleh teman satu kelompok misalnya boleh mungkin ada grup gitu atau mungkin di kelompok kecil untuk saling tukar-tukaran karena yang biasanya menemukan plot hole itu kadang orang lain. Nah, menurutnya maksudnya tadi salah ya, turun. Nah, terus seperti tadi kadang udah oh ya ternyata sudah salah ya, dan semuanya apa ya? Mengevaluasi diri kan. Terus maksudnya ada akhirnya bukan ada kekuatan, cuma aplikasi, dia membagi tiga. Itu tidak semulus itu ya, ada orang bunuh di situ. Terus gak sih kira-kira tiba-tiba misalnya sudah banyak orang bunuh di situ, harus ada reaksi masyarakat seperti apa? Mungkin ada fenomena di kampungnya juga yang bikin orang banyak yang stres tadi atau yang depresi, keuangan. Atau kamu tuh bikin aja sakit. Iya. Kalau sakit tadi gimana? Halo, saya Sasti Gotama, saya seorang penulis. Gagasan saya bisa dapatkan dari mana saja, tapi utamanya saya mengambil dari realitas di sekitar saya, baik dari berita-berita ataupun kejadian-kejadian yang ada di keseharian. Nah, dari gagasan tersebut kemudian saya kawinkan dengan imajinasi dan seni agar menjadi sebuah bacaan yang tak hanya menghibur tetapi juga memberikan wawasan dan juga perenungan. Dalam workshop kali ini saya membahas dari mencari ide, kemudian menulis premis sampai pembentukan plot dan bagaimana mengakhiri sebuah cerita. Jadi memang dari awal sampai agar tulisan saya terasa dekat. Biasanya memang saya mengambil dari realitas keseharian yang memang dialami oleh masyarakat biasa ya seperti saya gitu. Jadi terutama dari realitas-realitas yang saya ambil dari berita-berita, kemudian juga dari mungkin percakapan-percakapan di sosial media yang kemudian memantik sebuah ide yang kemudian saya kembangkan menjadi sebuah gagasan yang pembahasannya tuh secara membumi, jadi bisa relate dengan masyarakat biasa seperti saya. Kesalahan yang biasa dilakukan mungkin ini terkait penciptaan karakter ya, karena kerap kali saya menemukan karakter yang hitam putih, jadi seakan-akan tuh tidak menjadi manusia yang utuh gitu, padahal kan manusia juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan, jadi tidak yang serba benar-benar sempurna ataupun benar-benar jahat. Mungkin itu ya, dan itu kadang juga dalam pembentukan dalam cerita, kadang itu mempengaruhi bagaimana dialog-dialognya dan karena diciptakan secara hitam putih ataupun juga tanpa memperhatikan sosiolog maupun psikologis karakter, jadinya seolah-olah tuh karakter yang tercipta dalam sebuah karya itu seragam dan itu hanya sebagai wayang dari penulisnya. Jadi suara penulis begitu terasa dalam sebuah tulisan. Memperbanyak bacaan dan lebih sering berlatih untuk menulis dan konsisten untuk melakukan itu setiap hari. Saya Yeti AKA, saya seorang penulis
cerita pendek, lalu kemudian belakangan banyak menulis novel juga. Karakternya, artinya tulisan karakternya harus kuat, karena kan yang menghidupkan cerita itu sendiri kan adalah karakter. Karakter yang benar-benar menyerupai manusia, artinya sifatnya seperti manusia, masalahnya juga yang adalah masalah manusia, ya harus dekat dengan manusia sesungguhnya. Begitu sih. Lalu kemudian bahasa yang segar ya. Bahasa yang segar juga penting. Beberapa penulis yang juga menuliskan menuliskan pengalaman pribadi ya. Terasa misalnya tulisan yang emosi penulis terasa di tulisannya. Jadi ketika penulis misalnya menulis dengan masuk ke dalam emosi itu akan terasa ketimbang penulis yang menulis dengan nulisnya saya menunggu ketika saya membangun feel dulu, lalu cenderung menulis dengan bebas ide-ide itu. Ide-ide saya tulis dengan bebas. Tapi kan kalau ngajar di sini saya tentu dengan plot, karena kan belajar. Tidak mungkin saya ceritakan bagaimana saya kasih ke teman-teman peserta bagaimana menulis bebas. Susah mereka meniru kalau begitu kan. Saya sih jarang sekali menulis kisah pribadi dalam tulisan, tapi adalah cerita-cerita orang di sekitar saya tentu. Kisah pribadi paling misalnya begini, mungkin kita melihat nenek kita yang suka bergosip, tapi kan ketika kita jadikan sebuah cerita itu tidak lagi tentang nenek kita, tapi tentang manusia, tentang perempuan pada umumnya yang memang suka begitu misalnya. Pembaca akan belajar dari pelajaran hidup, dari perjalanan tokoh dalam cerita itu. Dan itulah gunanya sebuah karya sastra. Misalnya kalau kita baca karya Pram kan sampai hari ini juga penting sekali, dan penting sekali bagi Indonesia kan itu. Semacam jejak sejarah tentang bagaimana masa pergerakan, misalnya pergerakan Indonesia. Peran penulis penting ya, karena kan ketika misalnya kebenaran sulit dinyatakan dalam bahasa lugas dalam jurnalistik misalnya, dalam media massa, kan kita memperjuangkan isu-isu penting bisa lewat tulisan. Jadi harus ada karya sastra, harus selalu ada karya sastra sih, karena itu ada semacam ruang alternatif kita untuk menyuarakan apa-apa yang perlu kita perjuangkan. Karya seperti apa? Karya yang tidak klise. Yang tidak klise ini misalnya karya yang tidak pabrikan. Misalnya gini ya, kalau karya hanya dibuat sebagai sebuah industri, lalu kemudian pabrikan menulis karya template gitu loh. Yang meniru misalnya kayak dulu ada ayat-ayat cinta, lalu kemudian banyak sekali novel-novel yang mirip sekali dengan cerita ayat cinta, itu template, itu pabrikan. Itu susah untuk, ya sih ayat cinta ingat, tapi yang selainnya enggak gitu lah maksudnya. Lalu kemudian tentu karya-karya yang memuat soal kemanusiaan, soal perjuangan, soal humanisme, lalu isu-isu yang terkait dengan kebutuhan manusia. Sesuatu yang bermakna dari mana mereka harus mulai menulis. Dari diri sendiri juga boleh kisah pribadi yang tapi kemudian nanti tidak hanya kisah pribadi personal, tapi kemudian nanti adalah masalah manusia pada umumnya yang isu utamanya nanti gitu. Maksudnya berangkat dari kisah pribadi, tapi kemudian yang kita sampaikan itu adalah masalah manusia pada umumnya. Bisa sangat bisa. Karena kan sesuatu yang harusnya sih sebenarnya semua penulis belajar menulis dari diri sendiri dulu, dari masalah diri sendiri dulu, dari kisah pribadi boleh banget itu. Karena lebih mudah menyampaikannya. Peserta yang bakal mempresentasikan hasil naskahnya. Dan yang uniknya dia punya kebiasaan membawa tasbih kecil yang digenggamnya terus, itu pemberian dari guru ngajinya, dan dia pegang terus sampai sekarang, sampai dewasa gitu ya. Nanti ada rahasianya kenapa dia masih pegang itu gitu. Kemudian sosiologinya dia seorang ayah atau suami gitu ya, karena dia juga punya istri dan anak, dan ini menjadi pembeda dengan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian psikologinya ini yang uniknya, dia cepat terpakar emosi gitu ya, meskipun dia mungkin sudah pernah merantau, belajar juga, tapi namanya manusia labil, tidak perfect gitu ya. Dia juga emosian, kadang-kadang juga sangat perhitungan mengambil sikap, dan juga ini sempat juga dia terseret lah gitu ya, dengan hal-hal goib ya, karena namanya pergaulan tidak selamanya stabil, ada Yazid, Wayakus, ada naik turunnya gitu ya. Jadi iman dia juga sempat terpengaruh karena memang betul-betul seperti manusia. Jadi dia salah satu alasan lain adalah bagi yang tidak mampu membayar pajak akan dipaksa menjadi abdi negara, ataupun kalau perempuan menjadi pelayan, kalau laki-laki akan menjadi tentara. Maka Perpati mau tidak mau dia harus menjadi seorang tentara karena dia tidak mampu membayar pajak. Nah, setelah di dalam para tentara menjadi prajurit, dia bertemu dengan teman-temannya yang kebetulan juga sedang menjadi prajurit di Istana Melayura. Itu ada Tanggang, kemudian ada Balang.
Nah, itu dua temannya. Kemudian dia bertemu juga dengan Tumangso. Tumangso di sini digambarkan sebagai orang tua yang sangat bijak, artinya penasihat atau mentor lah, yang mengajari dia berbagai hal di barang militer. Nah, tambahan juga Tumangso merupakan teman dari ayam kandung Perpati. Nah, kemudian bertemulah Perpati lagi dengan Putih. Putih ini yang merupakan anak dari Raja Melayura atau Raja Ananggawarman. Nah, disitulah mulai kisah cinta mereka. Nah, ada satu kisah di Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Arifatullah. Aku dari Universitas Andalas dan asal aku dari Kota Solo. Pesan dan kesan aku dalam workshop hari ini tuh, workshopnya seru banget, asik banget. Apalagi aku juga menyukai novel dan suka menulis novel juga. Sehingga aku mendapatkan ilmu baru, relasi baru, serta juga narasumbernya yang keren-keren dan habis banget gitu. Pesannya, aku berharap kegiatan ini selalu ada dan selalu menciptakan penulis-penulis hebat, terutama di Sumatera Barat, serta juga menjadi tempat kita berkarya, tempat kita berkumpul, dan semua penulis-penulis hebat, serta juga karya-karya seni yang dapat membanggakan Sumatera Barat ke depannya. Terima kasih. Nama aku Azan Ardawati dari Siak Riau, yang sekarang lagi berkuliah di Sumbar. Jadi untuk kesan-pesannya, kalau kesannya ya ini perdana ya untuk aku bisa belajar sastra langsung dari sumbernya langsung gitu. Kayak menemukan sesuatu hal yang baru dan dengan teman yang baru juga gitu. Pesannya semoga tahun depan bisa lebih gacor lagi, nanti bisa dikicau-kicau maniakan lagi dan lebih mantap lagi. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Halimah Ramadhani. Saya berasal dari Padang. Kesan saya terhadap acara ini adalah ini acara yang sangat membantu bagi saya. Terima kasih kepada Taman Budaya karena membuat acara yang tentunya sangat membantu bagi para penulis pemula seperti saya, sehingga bisa mengembangkan kepenulisan lebih dalam lagi dan bisa membuat struktur novel yang lebih baik dan benar. Dan juga narasumbernya di sini sangat hebat-hebat, memberikan kami bimbingan secara jelas dan juga secara teratur. Harapan saya bagi Taman Budaya semoga lebih banyak membuat kegiatan seperti ini yang tentunya lebih membuat banyak generasi-generasi sekarang lebih tertarik terhadap kepenulisan. Dan juga harapan saya semoga kita semua dapat lolos untuk kepenulisan novel kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Saputra, asal dari Padang Pariaman. Saya seorang guru di Man Insan Cendekia Padang Pariaman, Sumatera Barat. Baik, saya adalah salah seorang peserta dari workshop sastra Taman Budaya Sumatera Barat tahun 2026, memberikan kesan dan pesan. Yang pertama, kesan saya sebagai peserta yang pertama kali mengikuti kegiatan ini adalah sangat berterima kasih, sangat bangga, sangat bersyukur, dan sangat takjub dengan panitia, dengan narasumber terutama, dengan teman-teman lain yang juga sangat menginspirasi. Mereka adalah peserta-peserta yang luar biasa, memiliki talenta, memiliki kemampuan yang luar biasa dalam membuat sebuah karya sastra. Dalam hal ini adalah novel. Nah, yang kedua, kesan saya sangat terinspirasi dengan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Ada Mbak Sasti Gotama, kemudian juga ada Kak Yeti Aka. Keduanya adalah penulis nasional yang sudah melalang buana, menjuarai berbagai perlombaan dan sangat memberikan tambahan materi bagi kami, ya, suplemen banget untuk membuat naskah novel dengan lebih baik lagi untuk ke depan. Pesan saya agar kegiatan ini terus dilanjutkan terus setiap tahunnya dan tidak berhenti. Mudah-mudahan bisa melahirkan penulis-penulis Sumatera Barat yang lebih berkompeten, yang lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.